tetapi sedikit yang dipilih. Dengan demikian hari ini direnungkan untuk saudara-saudara sekaligus dalam khotbahku. Perhatikanlah baik-baik, tenanglah duduk di tempatnya, utamakanlah firman Allah di tengah setiap saat-saat diberitakan. Karena hari ini kusampaikan kepada saudara-saudara lewat firman inilah penggenapan firman untuk hari-hari ke depan, sampai kepada kesimpulan saudara-saudara untuk menjadi seorang yang dipanggil. Ada kata di sana untuk diuraikan kepada saudara-saudara dipilih. Berarti Allah turut bekerja bersama-sama dan bekerja di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara. Yang saya bisa beritahu kepada saudara sekalian, barangkali saudara membawa nama Yesus Kristus dimanapun berada, tetapi Dia ada dan Dia akan mengatakan kepada saudara-saudara hari ini pilihannya ialah kalau saudara-saudara berkenan dan membawa nama Yesus Kristus dimanapun saudara berada, menjadi kepujian dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dengarkan saudara-saudara, saya bangga menjadi pilihan Allah di tengah memberitakan Injil kebenaran di dalam dunia ini. Saya tidak akan perpanjang lagi kepada saudara-saudara apa yang disebut dengan panggilan. Dengan demikianlah saya dipanggil dan saya beranjak datang ke rantau perapat ini. Semuanya adalah untuk Injil. Dengar baik-baik saudara-saudara, sehingga sampai dengan hari ini pilihan itulah yang mau ceritakan kepada saudara-saudara. Tentulah Tuhan punya acara di tengah pilihan itu. Amin. Shalom. Saudara ingat pilihannya Allah kepada Raja Daud. Allah mau berbicara kepada umat itu, dan khususnya kepada Samuel sebagai nabi, karena dia pasti bisa dengar-dengar. Sebab aku beritahukan kepada saudara-saudara bagaimana Samuel mendengarkan suara itu. Di tengah pilihan itu jatuhlah pilihannya kepada Daud. Sedang Daud di pinggir sono, di pantai sono, menggembalakan jemaat. Amin bin ajaib. Shalom. Shalom. Aku mau beritahukan kepada saudara-saudara kenapa jatuh pilihannya kepada Daud. Dengar baik saudara-saudara, Alkitab yang mencatat bahwa Daud adalah senang memuji-puji Tuhan. Amin saudara. Shalom. Makanya dimanapun saudara berada, pujian, bukan omela. Katakan amin. Pujian. Sampai 700 judul pujian diubah oleh Daud sebelum dia pun menjadi raja, di tengah saat-saat dia menggembalakan kambing domba. Luar biasa. Hingga menjadi perenungan bagi saudara-saudara di tempatmu di mana ada. Adakah saudara-saudara menciptakan lagu dan membuat pujian secara khusus kepada Tuhan? Dan bagaimana kita berdoa dan bagaimana kita mengagungkan nama Tuhan di tempat di mana kita berada. Perenungan ini aku ajarkan kepada saudara-saudara, baiklah menjadi seperti Raja Daud. Kenapa? Karena dia dipilih, karena Tuhan berkenan. Dan walaupun dia di tempat yang jauh, tidak dipilih oleh demokrasi. Dengar baik-baik ini saudara-saudara, Tuhan punya pilihan dan jatuhlah kepada orang yang berkenan hingga dia dijemput. Shalom. Alkitab yang menceritakan, aku beritahukan kepada saudara-saudara sekalian adalah supaya menjadi motto atau menjadi pembelajaran bahwa sesungguhnya Allah memilih orang-orang yang berkenan kepada Dia. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Banyak hamba yang dipilih untuk kita bisa tahu tentang firman Allah dalam segala kebenaran. Sudahlah waktunya saudara-saudara belajar dari semua apa yang tertulis,
Belajar dari semua apa yang menjadi pengalaman tentang hubungan manusia dengan Allah. Belajar di dalamnya dengan semua renungan-renungan juga yang aku sudah sampaikan kepada saudara-saudara. Bukan melihat kelemahan, bukan melihat orang lain lalu mengikut orang lain di tengah kelemahan dan di tengah jauhnya dia punya hubungan yang baik. Bukan. Sekali lagi, saudara, saya mau katakan begini, kepribadian kita yang sedang diajar di tengah dunia sekarang ini, masa kematian tidak ada lagi. Itu sebabnya gereja adalah gereja bagi orang-orang hidup. Hamba-hamba Tuhan pun melayani adalah bagi orang-orang yang hidup. Makanya saya tidak pernah melayani kuburan. Karena orang yang di kuburan sudah diikat di dalam harmaget, tidak ada hubungan lagi dengan manusia. Karena dia tidak bisa lagi untuk ditempah, dibentuk, diajar apapun dengan pengajaran itu tidak ada. Makanya tiga hal yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan yang saya hormati, shalom, yang saya hargai atas kesetiaanmu. Sebab hari-hari ini, saudara-saudara, aku punya pengalaman yang penting bagi saudara-saudara untuk disampaikan, ialah bagaimana Tuhan berbicara di dalam akhir-akhir ini. Semuanya adalah untuk keselamatan bumi. Semuanya adalah untuk bahagia, untuk mengembangkan, menguatkan, dan membahagiakan saudara-saudara. Dan serta untuk memberkati saudara-saudara. Yang pertama saya sampaikan kepada saudara, ada target di tengah dunia ini antara hubungan Allah yang memilih untuk dilaksanakan dengan baik. Amin. Amin. Iya. Supaya jangan saudara-saudara sama dengan siulnya, dengan siul orang tafsir. Onang ni papudumma onang dan marutuna sadario upabula mati karo onang umat termaikano asa lan sude asa lan sude jangan puaskan diri. Jangan katakan sesuatu yang namanya penyesalan dan kesal-kesal di hadapan Allah. Sebab engkau sekarang sedang dipanggil. Alangkah baiknya dan sadarnya orang-orang yang dipanggil, dengar-dengar. Orang tua yang memanggil mertua. Mertua pun berkata, Oma, Bapak. Tapi coba kalau enggak didengar juga. Ibunya pasti datang. Masa orang berpinggol mertua sayang naik wah mesti mertua. Hakikat ibu jumur dan dauhiat wasiat siat julung mengalur buat minna omakna tuanakna mertua siaga. Saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara ini target untuk menjadi pilihan Tuhan. Mazmur 105 ayat 26 sampai ayat yang ke-27 berkata, diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham yang dilakukan oleh Allah. Shalom, shalom saudara-saudara. Dipilihnya Musa. Musa punya target. Karena jelas Tuhan katakan kepada dia, engkau kupilih untuk membebaskan umatku dari tanah Mesir di tengah perbudakan. Apakah yang dimaksud tentang perbudakan? Ini dulu perlu diceritakan kepada saudara-saudara. Adalah
Seperti orang Batak bilang, marhoi hoi pea inangda dolok dua mangalului longok-longok naboi parbo dari dia. Dengar baik ini, shalom, shalom saudara-saudara. Dia harus berjerih lelah. Israel dibuat Tuhan. Apakah yang dimaksud tentang di luar Tuhan? Tidak ada doa, tidak ada pendarahan, tidak ada iman. Yang ada apa? Sungguh-sungguh. Itulah catatan Alkitab yang berkata, menyalahkan Tuhan di dalam. Bagaimana mungkin bangsa Israel bisa lagi untuk makan dan minum dengan semangat dan dengan gemuk dan dengan sejahtera dan dengan berkat-berkat yang begitu Tuhan sendiri akan menyatakan kalau orang Israel keadaannya adalah menyalahkan Tuhan. Shalom. Ada yang tertulis orang Israel benci dengan. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, bagaimana bangsa tidak mengerti, tidak punya iman, tidak punya doa, tidak punya pengharapan lagi. Sudahlah, katanya di hadapan rekan-rekan sebangsa dan setanah air yang waktu itu mereka yang ada di Mesir berkata, sudahlah, kita kerjalah supaya kita bisa mampu. Dan sungguh-sungguhlah kerja. Tidak ada lagi komitmen dalam dunia. Mari kita mencari wajah. Mari kita mengingat kembali bagaimana sebenarnya Allah. Luar biasa. Dengan mujizat-mujizat. Tidak diingat lagi. Shalom, shalom, shalom. Hari ini aku ada nasihat kepada saudara-saudara. Kalau pun menikmati khotbahku dan kebenaran firman yang disampaikan kepada saudara-saudara, boleh ditelan. Shalom. Tapi dengar ini, jangan menjadi kenikmatan bagimu hingga engkau tertidur pulas sampai lupa ibadah dan kerja. Itu apa? Amin, saudara. Apa rupanya itu kebiasaan orang dunia? Karena Rasul Paulus mengajar, janganlah kamu sama seperti orang dunia. Artinya kita mengingat kerja buat Tuhan. Amin, saudara. Saya mau beritahu soal ibadah bukan kerja buat Tuhan. Saudara-saudara tahu, kerja buat Tuhan itu adalah pengorbanan Tuhan, melakukan sesuatu hal untuk keselamatan bagi dunia, maka itu sangat berkenan di mata Allah di hadapan Allah. Mari kita bertanya, ibadah melakukannya adalah saudara-saudara saya beritahu murah, wajar, wajib. Sebab semua anugerah Allah yang kita buat, yang kita pergunakan, yang ada pada kita, itu dari Allah. Patutlah kita mengucap syukur. Karena itulah kata firman Tuhan, mengucap syukurlah senantiasa. Amin. Ibadah. Kerja buat Tuhan dikatakan begini, janganlah kamu hanya kerja untuk makanan dan minuman yang ada pada kebinasaan saja, melainkan bekerjalah untuk Tuhan supaya kamu mengerjakan tentang kehidupan menuju keabadian atau kehidupan kekal. Apa yang keadaan kehidupan kekal? Dengan baik. Supaya saya sampaikan kepada saudara-saudara, khotbah pun tidak akan sia-sia untuk mengajar saudara-saudara. Ialah kalau diselamatkan orang lain oleh karena pemberitaan. Ya
Yohanes 3 ayat 16. Mari kita sama-sama 2, 3 ya. Karena begitu besar. Ayo. Ayo. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, tidak menyalahkan Yesus Kristus walaupun korban dan harus disana demi keselamatan dunia. Dan untuk itulah saudara dipanggil. Dan jika sudah dipanggil, saudara bekerja, pasti dipilih. Amin saudara. Itu pilih. Bagaimana Daud bekerja buat Tuhan, walaupun tidak ada penilaiannya dari dunia lain. Shalom. Yang saya tahu adalah kerjasama Allah ada di dalam roh setiap manusia. Lihatlah Musa, kerja roh Allah yang menyelamatkan Musa hingga dia tidak digorok. Shalom. Ibunya yang roh Tuhan yang berkata kepada ibunya, sudah selamatkan anaknya lewat ember-ember ini, hanyutkan di sungai ini. Selanjutnya sesungguhnya Tuhan katakan begitu mudah, aku yang bekerja menyelamatkan. Shalom. Tiba-tiba bertemu dengan istri Firaun. Mari anak, senang sekali aku melihatnya. Bawa inang pengasuh supaya dia dibesarkan. Allah yang punya rencana. Agar saudara-saudara pun tahu hari ini, pilihan Allah diletakkan kepadamu. Dengar baik ini adalah karena berkenan. Kesukaanmu adalah Taurat. Karena dengan demikianlah firman-Nya sangat membangkitkan saudara-saudara dan membuat dia lahir. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Itu target Tuhan atas Paulus untuk pengabaran Injil menjadi pembelajaran supaya singkat saudara-saudara. Target ini, sebab saudara-saudara pun perlu tahu target Allah di tengah panggilanmu harus tercapai, baru engkau dipilih, diurapi, dilengkapi. Shalom saudara. Saya bacakan dulu firman Allah, target Tuhan atas Paulus. Demikianlah firman-Nya, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dengan baik. Shalom. Waktu Paulus dipilih, persoalan banyak di gereja, apalagi di dalam gereja Taurat pada waktu itu. Nggak ngerti soal panggilan, nggak ngerti soal panggilan yang namanya memperlihatkan Roh Kudus, nggak mengerti itu. Itu sebabnya sampai dengan sekarang ini saya mau beritahu saudara-saudara, gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus beda dengan gereja yang memelihara Taurat. Kalau engkau punya kesaksian, inilah orang Pentakosta. Macam mana Tuhan memperlihatkan diri? Macam mana Tuhan untuk memperdengarkan diri? Karena dia tidak tahu hukum Taurat itu terbatas. Shalom. Tetapi Kristus dan firman-Nya tidak terbatas. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sehingga yang terjadi,
Paulus diurat. Dengar baik-baik. Ada yang disampaikan ketika Alkitab mencatat, maka dibukulah, berebatlah yang namanya Saulus, dan dia dibimbing oleh Roh Kudus. Shalom, shalom. Berarti ada Roh Kudus, toh? Amin, amin, amin. Roh Kudus berbicara kepadanya. Roh Kudus juga berbicara kepada teman-temannya, teman-teman Rasul Paulus ini. Roh Kudus juga berbicara kepada Simon. Hei Simon, aku sedang tangkap seseorang nih, namanya Saulus. Jahat kali itu. Dengarkan, itulah kata firman Tuhan. Aku tangkap dia supaya menjadi hambaku untuk memberitakan Injil. Dengan kata lain, dengarkan baik-baik. Aku sebagai hamba Tuhan, jangan banyak cakap. Lakukan apa yang mau katakan. Kata Roh Kudus. Ada dialog, ada. Sampai Roh Kudus menyampaikan kepada Simon yang mau membaptis itu, turunlah satu keranjang yang namanya adalah makanan-makanan di situ, yang biasanya Taurat dikatakan tidak. Maka dia dialog dengan Roh Kudus. Dengar baik-baik ini, nah. Aman, dengar baik-baik ini. Supaya kita di dalam dibesarkan oleh Allah, berwawasan di tengah semua pekerjaan Roh Kudus. Ini yang kukatakan kepada saudara-saudara, punya target. Jangan persoalkan yang tidak persoalan. Jangan. Saudara kan sudah tahu Pegadian berkata bagaimana. Kawin menyelesaikan masalah tanpa masalah. Roh Kudus yang punya kerja. Kudengarlah suara Tuhan berkata-kata. Kudengarlah suara Tuhan berkata-kata. Kudengarlah suara Tuhan berkata-kata. Hanya dengan aku yakinkan engkau, aku menulis di lautan ini supaya teruskanlah. Itu sebabnya aku yang mengatakan untuk kedua kali, aku siap Tuhan, aku bantingkan ini. Sebaiknya saudara-saudara ikut aku loh. Shalom saudara-saudara. Sama seperti aku, maksudnya ikut Kristus. Banting kita punya kata. Karena senang orang kan goyang-goyang. Terus datang pula istrinya, dikasih kopi, oh makin naik ke sini. Tapi di hadapan Allah, perlu saya harus katakan, zaman Roh Kudus adalah bertobat. Dokter kamu tuh amat naik, nah, kamu proses beliau. Sejujurnya, lupa. Kota Cane. Karena di Kota Cane, orang-orang yang goyang kaki itu bisa sudah seperti Samson. Satu. Cuak juga di sana. Ada kota sub di Pokani Murana, ya semulanya jaga betul. Ada di situ 17.000 sopnya di pekan itu inang. Sopnya itu sudah pakai daging itu semua. Inilah yang membuat malas orang Cane ini pikir. Aku bersama dengan pendeta pun sampai bilang ke telinga saya dengan pelan, ibuku sadar ya mang, dan saya pelan kuala kami. Ibuku sadar ya mang, oh iya harus Pak apa hatiku suka cita ialah kepada ibu itu. Buku satu ya nak, karena uang kamu. Tapi yang kubahasakan kepada saudara-saudara, betapa banyaknya hambatan, walaupun itu nampaknya enak-enak.
Karena apa? Hari ini kita target untuk hamba-hamba Tuhan, untuk mereka-mereka yang menjadi pelayan, seringkali manggil menjadi pelayan. Syukurlah saya bertemu dengan Pak Mamiri semalam di tengah pesta. Yang aku mau beritahukan begini, saudara-saudara, makan jam 4. Kalau aku katakan sebenarnya dia dihajar pun semua. Shalom, jangan baru makan. Rupanya ada politisnya di dalam. Politisnya ialah supaya habis beli gorengan yang ada pocong dan beli goma yang ada jualan di situ, Pak. Ada yang bilang mesti habis dulu yang kami punya jualan ini pula, Pak, baru nanti datang. Biasanya jam 4 itu baru makan. Oh, orang ini sudah menipu halus-halus. Shalom. Aku menyampaikan target. Sehingga ketika di dalam kelengahan bermain-main GBI Harmoni supaya masuk di YouTube. Kenapa bermain-main? Target sampai dengan sekarang ini tak tercapai. Apa itu target? 300 jiwa. Membuka pos pelayanan Injil. Tapi pos pelayanan Injil ini sudah meneruskan sendiri sekarang. Shalom. Shalom. Ujung Bandar, ayat apa sampai ke Sigam. Perkembangannya luar biasa sekarang. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan persoalan-persoalan yang ada di dalamnya aku selesaikan, karena memang Tuhan memberikan kepadaku tanda-tanda ajaib, heran dan mujizat-mujizat hingga mereka harus berkata luar biasa, luar biasa. Ada seorang ibu sekarang sedang menawarkan ketika dikatakan saya mau membuka pos pelayanan rumah, tapi saya tahan. Apakah itu dari Tuhan? Saya sekarang ini adalah penginjil yang dewasa. Saya tidak lama-lama melayani orang, karena ada target. Begitu dikasih kopi, cepat minum walaupun panas. Lok mama tutup. Amin, 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 amin. Ada target. Saya harus punya target di sana. 3 titik, 3 rumah tangga harus saya dapat. Ternyata itu lebih, sampai 5 terdapat. Untuk memakai waktu Senin sampai dengan hari Kamis. Sekarang sudah bertambah sampai ke hari Sabtu sekarang. Kenapa? Karena jeto ataupun apa namanya itu beko yang bekerja memang jangan tentang saya. Sehingga ada satu tempat yang sama dengan tempat yang pernah saya tanya, berapa? 5 miliar setengah hektar. Yang kedua, seperempat hektar cuma 500 juta. Jauh. Ya, itu pun saya harus memenuhi target. Targetnya ialah harus Tuhan yang mengadakan, harus Tuhan yang mengadakan. Aku tidak pakai akal pikiran sekarang ini, saudara-saudara. Paling-paling, shalom saudara-saudara, dengar ini. Aku bentuk sekarang 2 koperasi, dan aku masuk di dalam koperasi merah ini. Semuanya itu sebenarnya ini aku ungkapkan kepada saudara-saudara. Ekonomi gereja, ekonomi yang diberkati oleh Allah waktu ini. Targetnya supaya Ratu Rapat Labuan Batu diselamatkan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kalau sampai khotbahmu ini kepada istrimu, kepada suamimu, Sinang, kalau sudah tidak ada lagi suami, sudah kuburan apa namanya, karena sudah berkata tadi, kita tidak melayani di kuburan.
tetapi pergunakan dalam waktu yang ada bagi saudara-saudara. Bagaimana Injil ini targetnya adalah untuk menyelamatkan seluruh dunia. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Sehingga perlu pengorbanan. Yang ketiga, Roh Kudus memilih sesuai target Kristus. Unik ini saudara-saudara. Tapi supaya saudara-saudara tahu akan pekerjaan Allah, target yang dipilih oleh Roh Kudus semuanya adalah dari peranan, maksud saya dari keputusan Kristus. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 1. Mari kita katakan 2, 3 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka saya harus beritahukan kepada saudara-saudara, firman itu adalah Kristus yang menyelamatkan. Mari kita berikan tepuk tangan. Yang ketiga ini aku sampaikan begini saudara-saudara, Roh Kudus memilih sesuai target Kristus pada pilihan. Wow, dengar baik-baik ini saudara. Saya akan uraikan. Saya bukan orang teologi, tetapi izinkanlah aku sudah berdoa kepada Tuhan bagaimana saya bisa membongkar rahasia firman, baik dalam pelayanan pribadi, baik juga kepada saudara-saudara, supaya targetnya ini saudara-saudara, ikut saya yuk, amin, menyelamatkan seluruh lembar batu ini, supaya diputuskan mulai hari ini saudara-saudara punya goyangan kaki. Putuskan termasuk adalah onang-onang dari Hafsat, dan putuskan dengan siul-siul kebiasaan lama di tengah saudara-saudara. Saya tidak berbicara lagi soal uang recehan mulai hari ini ke depan, dan bukan berbicara lagi soal tomat, genjer, bawang putih, bawang merah. Ingatkan saya, karena apa? Betapa pentingnya hari ini saudara-saudara ikut bang, dengarkan firman Tuhan. Apa yang sedang terjadi pada Tuhan Yesus ketika baptis. Dengan baik ini saudara-saudara, hanyalah target yang dikerjakan oleh Roh Kudus sempurna. Jadi apa yang dikerjakan Roh Kudus tidak salah pilih, tetapi sempurna. Karena target itu dia melihat catatan dari Kristus. Yang ketika firman membongkar rahasia, Kristus harus tinggal di surga sampai kemudian segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Jadi Roh Kudus lihat catatan Kristus yang menunjukkan siapa kira-kira gereja mana yang mau dipakai akhir zaman dengan dari Kristus. Targetnya baru Roh Kudus meletakkan. Yesus berjalan, firman berjalan, katakan amin. Firman harus berjalan. Jangan serupa saudara-saudara seperti gereja lama, disimpan Alkitab di dalam lemari, di lacinya itu dibungkus lagi pakai kain. Kalau inata itu morong-morong, malam-malam diambil Alkitab, ditaruh di ujung kepalanya. So, rumah saya maka tayo. Shalom. Gaya lama itu diputuskan karena firman harus jalan-jalan. Jadi saya sekarang sedang jalan-jalan. Dengarkan ini, sobat-sobatku, saya jalan-jalan sekarang sampai hari Sabtu, berarti 4 sampai dengan 5 hari saya jalan. Disitulah semangat saya
dalam kalau firman sudah berjalan, datangnya penghiburan dari Roh Allah. Yesus berjalan dan Yesus berkata, "Aku taat." Dan kepada hamba Tuhan pun dia beritahukan tentang yang terdalam mengenai Roh Kudus dengan apa yang menjadi targetnya untuk ditahulukan segala sesuatu kepada mereka hamba-hamba. Masuklah dia di dalam baptisan. Ini nanti saudara bisa renungkan di dalam Matius 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Setelah masuk dalam baptisan, demikianlah, ini bukan lagi slogan Kodadayu, tapi slogan dari surga. Demikianlah sepatutnya kita ini semua harus menggenapkan seluruh kebenaran. Amin, saudara. Supaya saudara-saudara menjadi orang membaptis setelah baptis. Ini kebenaran. Shalom. Yesus nangis. Banyaknya orang menikmati berkat-berkat dari Allah, tetapi hanya menyenangkan dirinya sendiri. Mobilnya mulai dari Pajero sampai dengan stop Pajero. Rumahnya tidak cukup 2, tetapi sampai 7. Ada di mana-mana. Ketika datang teguran dari Tuhan, dengarkanlah baik-baik, saudara-saudara. Kenapa harus ditegur? Harus. Karena begitu kasih Allah akan dunia ini. Mari kita baca bersama-sama 2 Timotius 3 ayat 16. Tampilkan. Ini ayat yang terakhir, para pelayan boleh datang ke depan. 2 Timotius 3 ayat 16. Jemaat semua, mari kita bangkit berdiri. Dengarkan target ini, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Silakan. Sama-sama. 2, 3, ya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudara. Berikan saya waktu 5 menit untuk menyampaikan ini. Terus membankan segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, supaya saudara-saudara jadi orang yang terpelajarlah. Nah, shalom, aman. Ikutlah kita untuk membuat air mata Yesus Kristus berhenti tidak menangis lagi. Karena apa? Karena saudara-saudara mau diajar. Untuk menyatakan kesalahan, memang firman harus mengatakan kesalahan. Shalom, termasuk kesalahan. Oh, banyak. Tapi masuk aku kepada yang terdalam. Masuknya begini, saudara-saudara. Kalau ditegur, maka datang kepada Tuhan. Makanya mereka memukul di kakiku. Shalom, aku. Ya teladanilah, saudara-saudara.